Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transshipment. Jadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah transportasi, yaitu cara pengiriman barang dari sumber ke tujuan agar total biayanya seminimum mungkin ya. Kemudian pada pertemuan ini itu akan kita bahas tentang atau masalah transshipment, yaitu pengiriman barang dari sumber ke tujuan melalui perantara atau biasa kita sebut dengan junction. Nah, untuk masalah bedanya antara transportasi, nah kalau yang kemarin di video sebelumnya itu transportasinya tidak menggunakan perantara atau junction. Sedangkan kalau transshipment itu menggunakan perantara di dalamnya ya. Jadi pada saat pendistribusian barang itu melewati perantara atau junction. Kalau transportasi di video sebelumnya itu untuk lokasinya itu hanya ada sumber dan tujuan. Jadi tanpa ada perantara di dalamnya. Kemudian transshipment sebagai perluasan masalah transportasi. Masalah transshipment ini atau pengapalan merupakan perluasan dari masalah transportasi. Jadi maksudnya kita bisa menyelesaikan masalah transshipment ini dengan menggunakan metode transportasi. Dalam masalah transportasi itu barang dikirim langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya pengiriman. Kemudian dalam transshipment, pengiriman itu tidak harus dilakukan secara langsung seperti di transportasi. Jadi kalau di transportasi tadi dari sumber langsung ke tujuan. Sedangkan kalau di transshipment itu ya pengiriman tidak harus dikirim secara langsung, tetapi boleh melewati atau dilewati ke satu atau beberapa perantara sebelum sampai ke tujuan. Itu bedanya ya antara transportasi dengan transshipment. Di sini kita langsung lihat contoh saja. Ini misalnya ada 10 unit barang ada di Jakarta, kemudian 10 unit lainnya ada di Malang, ya. Kemudian hendak dikirimkan ke Semarang dan Yogyakarta. Jadi sumbernya itu ada dua ya, Jakarta dan Malang. Masing-masing memiliki 10 unit barang. Sedangkan tujuannya adalah Semarang dan Yogyakarta. Yang masing-masing sama-sama ini membutuhkan 10 barang untuk Semarang dan Jogja. Pengiriman dapat dilakukan secara langsung, jadi boleh dikirimkan Jakarta langsung ke Semarang, Jakarta langsung ke Jogja, atau melewati cabangnya di kota Surabaya. Nah ini, jadi perantara itu atau cabangnya itu ada di Surabaya. Jadi barang yang ada di Jakarta atau Malang itu boleh melewati Surabaya dulu, baru ke tujuannya. Ya, tujuannya Semarang atau Yogyakarta. Di sini biaya pengiriman satu unit barang dari sumber ke tujuan maupun perantaranya itu bisa kita lihat nanti di tabelnya, di mana ada tanda plus itu menunjukkan titik sumber dan negatif atau minus itu menunjukkan titik tujuan. Ini kita lihat di gambarnya. Jadi biayanya di gambar ini ya, bukan tabel. Jadi biayanya di garis ini ya, label dari setiap garis ini adalah biaya pengiriman. Misalnya Jakarta ke Semarang, nah biayanya adalah 3. Jakarta ke Surabaya, biayanya adalah 4, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian tadi ada simbol positif dan negatif. Kalau positif ini dia menandakan kalau dia merupakan titik sumber. Sedangkan kalau negatif merupakan titik tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah yang plus itu adalah titik sumber, maka sumbernya itu ada di Jakarta dan Malang ya, seperti di soal.
dan tujuannya adalah Semarang dan Yogyakarta. Untuk perantaranya ada di Surabaya. Ya. Nih, baik titik sumber maupun titik tujuan dapat bertindak sebagai perantara. Nah, ya, jadi titik sumber atau titik tujuan itu bisa juga sebagai perantara ya nantinya. Sebagai contoh, barang bisa dikirimkan dari Malang ke Semarang, ya Malang ke Semarang secara langsung. Jadi Malang ke Semarang kan langsung ya, jadi sumber ke tujuan langsung. Atau melewati Surabaya yang merupakan titik perantara Malang ke Surabaya, Surabaya ke Semarang. Kemudian kalau selanjutnya, kalau kita buat atau kita coba-coba gitu ya menghitungnya, menghitung secara kasar ya, kita coba merangkai alur pendistribusiannya. Misalnya di sini disajikan ada gambar A, ya, gambar B, gambar C, gambar D, di mana gambar A ini, nah dari titik satu tadi Jakarta ke Jogja ya, kedua Jogja langsung dari sumber ke tujuan, kemudian dari Malang ke Semarang dari titik 4 ke titik 5 tanpa melewati perantara. Boleh juga seperti ini ya. Atau melewati perantara tadi, nomor 3. Nomor 3 ini adalah Surabaya. Jadi dari Malang ke Surabaya ya, Surabaya. Nanti yang dikirim adalah 10 ya, 10 dari Malang ke Surabaya. Jadi yang kurung ini adalah nilai unitnya ya, jumlah unitnya. Kemudian 10 barang yang diterima di perantara nomor 3 itu dibagi dua, sama-sama kirim 5 ke Semarang dan 5 ke Yogyakarta. Nah, seperti itu. Sedangkan tadi yang Jakarta ada 10 barang, 5-nya ke Semarang dan 5-nya ke Yogyakarta. Sama juga halnya untuk C dan D. Nah, kalau kita hitung biaya pengiriman antara A, B, C, dan D ini, yang jelas pasti nilainya berbeda ya, biaya biaya pengirimannya berbeda ya karena bentuk kayak alurnya ini kan berbeda juga ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat hitungannya untuk yang gambar A itu biaya pengirimannya adalah 80 ya. Jadi tinggal dikali saja ya. Jadi 10 dikali biayanya 2 ya ditambah 6 kali 10 80 ya. Yang A itu adalah 80. Yang B nanti ya dikali saja 5 kali 2 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 1 tambah 2 kali 10 ya. Yang C juga seperti itu dan D juga sama. Didapat di sini yang A itu 80, yang B itu 65, yang C 85, yang D adalah 100. Jadi terlihat bahwa gambar B itu memiliki biaya pengiriman lebih murah daripada A, C, dan D ya. Tapi dari nilai B ini belum tentu bentuk B ini adalah nilai yang paling murah ya. Siapa tahu ada lagi bentuk yang lain yang ternyata lebih murah yang nilainya di bawah 65. Itu kalau mencoba-coba ya. Jadi kalau kita mencoba ya seperti biasa belum tentu mendapatkan hasil optimal kalau kita menggunakan metode itu ya di dalam resep operasi. Seperti biasa kita kerjakan sesuai dengan urutan, nanti hasilnya langsung otomatis sudah yang paling optimal atau yang paling minimum. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi mencoba-coba banyak kemungkinan ya. Meskipun mencoba ini gampang, ya tinggal membuat alurnya saja dan dikalikan hitung biayanya. Seperti itu. Cuma lama gitu ya. Kita butuh banyak bentuk jalur ya, jalur pengiriman yang harus dibuat. Ya, selanjutnya penyelesaian masalah transhipment.
Jadi seperti masalah transportasi, tujuan transhipment adalah mengatur pengiriman agar total biaya itu seminim mungkin. Penyelesaiannya dilakukan dengan mengubah masalah transhipment menjadi masalah transportasi dan kemudian diselesaikan dengan algoritma transportasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tiga metode, tiga algoritma di dalam transportasi ya, menggunakan metode barat laut, menggunakan metode biaya terendah, dan menggunakan metode Vogel ya. Biasanya metode Vogel itu lebih optimal ya hasil untuk visible awalnya ya daripada dua metode yang lainnya. Jadi kita lihat cara transformasi masalah transhipment ke masalah transportasi. Jadi dari masalah transportasi itu kita ubah supaya bentuknya bisa masuk ke tabel transportasi gitu ya. Sehingga bisa selesaikan dengan menggunakan metode transportasi. Yang pertama, menyeimbangkan tabel ya. Jadi kita teliti apakah jumlah persediaan barang yang tadi yang ada tanda plus dan negatifnya itu sudah sama atau sudah seimbang. Jika belum sama, maka tabel harus diseimbangkan dengan menambahkan sumber atau tujuan semu. Kalau istilahnya kemarin itu adalah dummy ya. Jadi kita buat sumber bohongan gitu ya atau tujuan bohongan. Nah, tergantung mana yang kurang seperti itu. Kemudian yang kedua, tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan dan titik perantara. Nah, sebelum masuk ke metode transportasi, kita harus tentukan titik sumber itu yang mana, titik tujuan itu yang mana, dan titik perantara itu yang mana. Tadi kan yang sumber itu yang tandanya plus, yang tujuan itu tandanya negatif gitu ya. Dan titik perantara itu yang tadi yang tidak ada tandanya, misalnya seperti itu. Kemudian di sini, nah nanti dibedakan ya antara titik sumber yang di transhipment ya. Kalau di transportasi kan enggak, di tabel transportasi tidak mengenal perantara ya. Hanya ada sumber dan tujuan. Nah, bagaimana kita mentransformasikan istilah perantara itu supaya tidak ada di masalah transportasi. Nah, itu nanti yang perlu diperhatikan. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Di sini titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Nah, itu ya titik sumber. Nah, selain yang tandanya plus tadi, kita perhatikan juga arah panahnya ya. Jadi dia hanya bisa mengirimkan barang, jadi panahnya keluar dan tidak bisa menerima barang. Nah, kalau kita lihat dari gambar tadi, nah kalau yang Jakarta ini kan dia mengirimkan barang, ya Jakarta ini tidak bisa menerima barang. Nah, makanya disebut sumber, ya. Nah, kalau Semarang, nih Semarang, dia hanya bisa menerima, ya, menerima barang. Nggak ada barang yang keluar dari Semarang. Tapi Semarang ini hanya bisa masuk saja, menerima barang saja. Nah, untuk yang Jogja dan Malang ini ada bisa masuk, bisa menerima barang, dan bisa mengeluarkan barang. Malang juga seperti itu. Meskipun dia sumber, dia bisa menerima juga dan bisa mengeluarkan barang juga. Ya, jadi perlu diperhatikan seperti itu. Kembali ke ini cara transformasi ya. Nah, kemudian sebaliknya, titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang. Nah, tadi menerima barang itu tadi hanya Semarang, Jogja itu dia bisa terima dan mengeluarkan, ya, dan tidak bisa mengirimkan barang. Nah, itu ya titik tujuan. Sedangkan titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. Nah, itu tadi kita bisa lihat kalau Jogja, Malang, dan Surabaya itu
bisa kita sebut sebagai titik perantara karena dia bisa mengirimkan barang sekaligus menerima barang. Ya, dalam gambar titik sumber ditandai dengan adanya garis keluar, panah yang keluar ya, dari titik tersebut tanpa adanya garis masuk. Nah, tadi ya contohnya Jakarta. Sebaliknya, titik tujuan ditandai dengan adanya garis masuk tanpa adanya garis keluar dari titik tersebut. Nah, tadi contohnya adalah Semarang. Jika ada garis yang masuk dan keluar dari suatu titik, maka titik tersebut merupakan titik perantara. Nah, tadi yang bisa masuk dan keluar itu ada di Jogja, Malang, dan Surabaya. Sumber dalam masalah transportasi yang sesuai adalah, nah, tadi kan bagaimana kita menghilangkan istilah perantara ini di masalah transportasi ya, karena di tabel transportasi tidak ada perantara, hanya ada sumber dan tujuan. Nah, kemudian kita istilahkan sumber kalau di transportasi itu adalah gabungan dari sumber dan titik perantara ya. Jadi sumber murninya apa dan titik perantaranya apa ya tadi ya. Sumbernya tadi yang hanya bisa mengeluarkan ya di Jakarta. Titik perantaranya itu ada Jogja, ada Malang dan Surabaya. Itu bisa kita sebut sebagai sumber. Sedangkan tujuan adalah gabungan dari tujuan untuk masalah transportasi ya ini ya adalah gabungan dari tujuan. Nah, tujuan yang ada di transhipment itu adalah tadi adalah Semarang ya. Panahnya hanya bisa masuk saja ditambah titik perantara dalam masalah transhipment. Nah, titik perantara tadi adalah Jogja, Malang, dan Surabaya. Ya, sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel transportasi. Nah, yang ketiga ini tentukan jumlah persediaan dan permintaan tiap titiknya ya. Misalnya dalam masalah transhipment mula-mula SI adalah persediaan, titik I dan DJ adalah permintaan. Sama seperti di transportasi ya, ada istilah persediaan dan permintaan. Di mana T, notasi T itu adalah jumlah dari SI-nya, persediaannya ya. Jadi S1 tambah S2 tambah S3. Nah, itu yang ada di bagian kanan di luar tabel transportasi itu adalah persediaan. Jadi jumlah seluruh baris ya yang dimiliki seluruh baris atau yang dimiliki seluruh sumber itu S, SI itu harus sama dengan jumlah kebutuhan atau permintaan dari tujuan DC. Jadi D1, D2, D3 dan seterusnya. Maka dalam masalah transportasi, titik sumber memiliki persediaan sebesar jadi S akson I sama dengan SI yang tadi jumlah tadi ditambah ya SI sama dengan SI akson sama dengan SI gitu ya. Nah, untuk titik tujuannya D akson J itu sama dengan DJ. Kemudian titik perantara. Nah, itu jadi untuk yang sumber dan tujuan murni itu ya nanti ada istilah murni dan ya murni dan tidak murni gitu ya. Tidak murni ini bisa tadi sebagai perantara itu ya tidak murni. Jadi untuk jumlah titik yang sumber murni itu selalu sama ya, sama dengan nilai SI yang di transhipment ya. Begitu pula dengan permintaan DJ itu ya sama. Sedangkan untuk perantara itu ada perbedaan untuk nilai jumlah titiknya setiap titik itu kita rumuskan misalnya titik antara P aksen I itu sama dengan SI untuk persediaan ya itu SI ditambah T nah T SI ditambah T nah misalnya S1 ditambah bukan SI sigmanya ya tapi SI salah satunya
S1, S2, S3, nah tergantung baris ada di baris yang mana, ya ditambah T, nanti ya, ditambah T itu baru yang jumlah sigmanya, jumlah jumlah persediaan atau jumlah permintaan, ya. Atau permintaannya juga sama juga itu ya, ditambah, nah mau di kolom mana gitu ya, kolom 1 misalnya berarti D1 ditambah T, nah T-nya itu ya sejumlah dengan sigma DJ, ya DJ. Yang keempat, kita apa ya istilah konversi gitu ya untuk biayanya, yang di bagian pojok kiri atas dari setiap elemen itu kan ada nilai CIJ ya atau biayanya. Nah, itu kita di sini di masalah transportasi kita bagi menjadi tiga ya. Kalau ada nilainya itu berarti CIJ jika ada jalur langsung dari SI ke DC. Ya. Kemudian nah misalnya tadi Jakarta ke Semarang itu kan bisa langsung ya, ada jalurnya. Berarti ada nilai CIJ-nya. Nah, kemudian kalau nol ini kalau dia dari Jakarta ke Jakarta ya karena lokasinya sama ya berarti biayanya nol gitu ya. Karena tempatnya sama. Kemudian ada tanda tak berhingga. Tak berhingga ini jika tidak ada jalur langsung dari SI ke DC. Jadi tidak jalur langsung ya. Jadi tidak boleh melewati titik yang lainnya. Jadi ya, titik tujuan, titik sumber langsung ke titik tujuan. Nah, itu ya. Kalau tidak ada, kita beri nilai untuk biayanya adalah tak berhingga. Itu nanti kita bisa pakai dengan nilai M ya. Jadi bilangan positif yang sangat besar. Jadi, seperti tak berhingga ya. Di sini kita lihat contoh. Ini contoh masalah transhipment yang tadi ya. Ini gambarannya tadi. Kemudian kita hitung dulu nih ya jumlah persediaan barang. Jadi yang plus-plusnya itu kita hitung. Dan barang ada di Jakarta dan Malang ya yang plus itu nilainya 20. Jadi harus sama dengan yang di permintaan ya, permintaan barang Yogyakarta dan Semarang itu sama-sama 20. Jadi harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti perlu ditambahkan titik dummy ya, titik dummy. Ini soal seimbang. Kemudian ini sini ada kita misalkan warna hijau nih ya sebagai sumber murni, jadi semua panah yang keluar. Nah, panah yang keluarnya mana tadi ya sudah kita cari itu ada di Jakarta ya panahnya keluar semua. Yang Jakarta ini hijau. Kemudian tujuan murni itu adalah yang panahnya masuk semua ya, masuk semua nggak ada yang keluar. Nah, di Semarang ya. Ini warna pink. Kemudian ada perantara, ada panah masuk dan keluar. Jadi yang warna di kuning ya, kuning. Seperti tadi untuk penentuan sumber dan tujuan ya. Jadi kita perhatikan dari yang mudahnya dari warna ini ya, seperti itu. Untuk sumber di masalah transportasi berarti sumber murni ditambah perantaranya. Kalau tujuan di masalah transportasi berarti tujuan murninya Semarang ditambah perantaranya. Gitu ya. Transportasi sumbernya tadi gabungan sumber murni dan perantara. Berarti Jakarta ditambahkan perantaranya ada 3, Jogja, Surabaya, dan Malang. Untuk tujuan ya, merupakan gabungan dari tujuan murni dan perantara. Berarti Surabaya, Jogja, Surabaya, dan Malang. Gitu ya. Jadi ya biar urut ya 2, 3, 4, dan 5. Jogja dulu, Surabaya, Malang, dan Semarang. Nah, untuk istilahnya, untuk sumber kita pakai notasi S, untuk tujuan kita pakai notasi D ya. Jadi D2, D3, D4, D5. Kalau sumber S1, S2, S3, S4.
Jadi tergantung titiknya ya, penomoran 1, 2, 3. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke tabel transportasi, ya. Tadi ya, sumber itu kan berarti ada murni tambah perantaranya, Jakarta tambah Jogja, Surabaya, dan Malang. Sekarang kita buat kolomnya, ini baru barisnya, kolomnya berarti ada mulai dari urutnya, Jogja, Surabaya, Malang, dan Semarang. Jogja, Surabaya, Malang, dan Semarang. Nah, kemudian kita hitung nih dulu persediaan sumber. Jadi ini yang rumus yang tadi yang sigma SI ditambah itu harus sama dengan sigma DJ, gitu ya, DJ. Jadi tadi yang ada SI tambah T, gitu ya. Ini kita rangkum dulu ini, kita hitung satu-satu dulu. Persediaan sumber untuk yang murni, ini yang murni berarti kita cek berdasarkan tanda plus, ya. Yang sumber, kalau yang tujuan nanti lihatnya adalah yang tandanya min ya atau negatif. Kalau yang murni Jakarta itu ada plus 10 berarti 10, 10 ke Jogja nggak ada tanda plusnya berarti 0, 0, dan Malangnya ada 10 ya. Kemudian persediaan sumber perantara itu Jogja, Surabaya, dan Malang. Jadi yang kita fokus ke yang kuning gitu ya. Untuk yang Jakarta itu kan bukan perantara berarti 0 ya. 0, 0. Kemudian untuk yang Jogja, Jogja tadi kan rumusnya SI ditambah T ya. Nah, T-nya tadi berapa? T-nya itu adalah jumlah persediaan ya, jumlah SI-nya berapa gitu ya. Di sini kita jumlahkan. Jadi nah dari S1, S2, S3, S4 itu, nah yang dia maksimal yang bisa diterima itu kan 20 barang ya. Nah, makanya untuk yang perantara itu dia bisa menerima maksimal 20 barang. 0, 20, 20, dan 20. Ya. Kemudian kita totalkan 10 tambah 0, 10, 0 tambah 20, 20 gitu ya. 10 tambah 20, 30. Nah, kemudian sekarang tujuan. Ya, tujuan murni. Nah, yang mana yang negatif? Yang negatif itu adalah tadi adalah Jogja dan Semarang ya, Jogja dan Semarang. Jadi 10, 0, 0, 10 ya. 10, 0, 0, 10. Sekarang yang perantara, jadi yang kuning ya. Yang kuning itu kita cek. Jadi perantara itu, nah ini bisa masuk ya, bisa keluar. Nah dia maksimal berapa? DSI-nya, apa, DJ ya tadi ya. Ada 20. Nah 20, 20, dan 0. Ya. Jadi dihitung jumlah permintaan ya. Jadi gampangnya saya menghitung 20 ini ya hitung jumlah permintaan atau persediaan gitu ya. Nah, kan dia seimbang. Nah, yang nilai seimbang itu yang kita masukkan di nilai perantara ya untuk persediaan sumber perantara dan permintaan perantara. Itu ya pasti sama nilainya. Cuma untuk posisi titiknya yang mana nah, itu yang berbeda ya. Tergantung yang perantaranya mana. Nah, untuk yang Semarang itu nilainya 0 ya, karena dia bukan perantara, dia hanya perantara murni, ya. Bukan perantara murni, maaf, tujuan murni, ya. Kemudian selanjutnya, baru kita bisa bentuk nih, oh ya kita totalkan dulu, berarti ini 30, 20, 20, dan 10. Nah ini, sehingga tabel transportasinya seperti ini, ya. Untuk biayanya tadi, yang ditulis di pojok atas ini ya, yang kecil itu yang biasa. Jadi kita lihat dari gambarnya, misalnya Jakarta ke Jogja ada nggak jalurnya, gitu ya.
2 ya. Tadi ya. Di sini kita lihat dulu biaya pengiriman laba garis jika ada garis, 0 jika not sama, M itu bilangan positif besar jika tidak ada garis. Tadi tandanya tak berhingga ya, kita pakai nilai M positif. Kemudian selanjutnya kita lihat dari gambar Jakarta ke Jogja itu nilainya ada 2. Jakarta ke Surabaya ada nggak? 4 ya. Jakarta ke Malang nggak ada yang langsung ya, tapi dia harus melewati titik yang lain. Maka kita pakai nilai M ya. Kemudian Jakarta ke Semarang. Semarang ada 3 ya. Yang lainnya seperti ini ya. Jadi Jogja ke Surabaya. Nah Jogja Surabaya ya. Jogja ke Surabaya nggak ada ya, karena arahnya Surabaya ke Jogja saja. Nah, dilihat panahnya ya. Nah, jadi tidak ada panah yang dari Jogja ke Surabaya. Ya, makanya nilainya M. Kemudian Jogja ke Semarang, nggak ada juga ya. Dia harus melewati titik lain supaya ke Semarang. Kemudian baru kita bisa isi ya nilai-nilai yang di bagian kotak-kotak ini untuk unitnya. Nah, menggunakan tadi metode transportasi ya. Ada 3 itu, salah satu saja mana yang kalian suka ya. Nah, misalnya di sini menggunakan penyelesaian metode barat laut. Jadi kalau metode barat laut berarti mulai dari kiri atas ya. Kita isi dengan unit semaksimal mungkin. Nah, kita mulai dari kiri atasnya biayanya 2. Kita inputkan 10 ya, 10. Jadi jangan 30 karena nanti bakalan kurang nih sumber yang ada di Jakarta, karena sumber yang ada di Jakarta hanya menyediakan 10 ya. Jadi kita tulis 10 hingga kita arsir yang baris S1 lagi. Kemudian yang berikutnya, kolom yang berikutnya mendekati kiri atasnya adalah yang biayanya 0 ini ya. Kita isi dengan nilai semaksimal mungkin 20. Kita arsir juga baris S2 karena sudah habis. Kemudian berikutnya di 1 ya, kita isi karena sudah mencukupi ya, ini dulu ya. Kita lihat tadi S2 dan D2 ini sudah habis ya, sudah habis. Kita arsir juga. Nah, karena seperti di masalah transportasi gitu ya, kalau ada arsiran kolom dan baris yang berbarengan, biasanya butuh dummy gitu ya. Karena untuk mengisinya kan kemarin ya, orang ada rumusnya jumlah sumber tambah jumlah tujuan dikurangi 1 ya. Nah, di sini sumbernya ada 4, tujuannya ada 4 dikurangi 1. 4 tambah 4 dikurangi 1. Jadi ada 7 bagian yang harus kita isi. Ini kita tambahkan dummy karena baris dan kolomnya diarsir berbarengan ya untuk yang warna coklat. Bisa kita pilih karena menggunakan metode barat laut. Nah, kandidatnya ada di yang mendekati pengisian terakhir ya, pengisian 20 ini. Hanya ada di M dan 1 ya. Kalau M ini kan nggak ada jalur ya, ada kemungkinan di 1 ya. Sebenarnya kita isi untuk dummy-nya. 0 ya, ke dummy. Kemudian berikutnya yang mendekati nilai 0 ini kolom mana? Nah, ini kolom yang di bagian ini ya, yang biayanya 0 ini. Kita isi semaksimal mungkin, ya 20 ya. Otomatis nanti S3 habis dan D3 juga habis. Nah, perlu dummy juga nih ya. Nah, dummy-nya di mana? Ya di 2 ini ya, M atau 2. Nah, tapi M ini kan nggak ada jalur ya. Ya, maka sebaiknya kita taruh di 2 untuk dummy 0-nya. Kemudian sisanya kita tulis di biaya 0 ini maksimal mungkin juga ya 20 dan di 6 ini adalah 10. Sehingga total yang diisi adalah harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen yang harus diisi ya, di metode transportasi.
Kemudian ini hasil visible awal. Seperti biasa kita uji apakah sudah optimal atau belum ya dengan menggunakan metode UV ya, U dan V ya. Ini ya, U, UI dan VJ. Nah, makanya kita cari yang basisnya banyak itu ya, dari baris atau kolom mana yang banyak. Yang banyak itu ada di kolom D2 dan S4 ya, karena sama-sama basisnya ada 3. Nah, boleh kalian pilih yang di D2, kolom D2 atau baris S4. Boleh mana-mana. Misalnya di sini dipilih baris S4. Ya, kita kasih nilai 0 sehingga bisa kita hitung V3, V4 dan V5 ya. Jadi 2 kurang 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 0, 6 ya. Kemudian yang belum kita hitung adalah U1, U2, U3 dan V1 ya. Yang bisa kita hitung setelah kita tahu V1, V berapa nih? V3, V4 dan V5-nya. Kita hitung yang ini ya, yang bagian U3 gitu ya. U3-nya berarti 0 kurang 2, berarti min 2. Kemudian setelah itu bisa kita hitung V2 ya. V2 berarti 0, 1 kurangi min 2. Berarti 3 ya. 1 tambah 3. 1 tambah 2 ya. 3. Kemudian kita bisa hitung U1 dan U2 ya. U1-nya 2 kurang 3. Berarti min 1. Dan U2-nya 0 kurang 3. Min 3. Min 1 dan min 3. Kemudian kita hitung yang bukan basis ya. Dari rumusnya kan CIJ kurang UI kurang VJ ya. Kalau ada yang nilainya negatif berarti belum optimal. Di sini kita hitung P4 ya. 4 kurangi min 1, 5. Kurangi min 2, 3 ya. Kemudian M dikurangi min 1. Di M tambah 1 ya. M tambah 1 dikurangi 0 ya. M tambah 1. 3 dikurangi min 1, 4 dikurangi 6, min 2. Nah, ini sudah ada min 2 berarti direvisi tabel ya. Nah, kita langsung aja dengan bukan basis lainnya. Nah, ada juga nih min 1 yang negatif seperti itu ya. Jadi tidak optimal. Nah, karena ada 2 yang negatif, kita pilih yang nilainya paling minimum. Nah, nilai yang paling minimum itu adalah min 2 ya. Min 2 ini lebih minimum dari min 1. Sehingga loopnya kita mulai dari min 2 ya. Kita buat loop ya. Karena di sini adalah loopnya ya min 2 ke bukan basis bukan basis ketemu basis boleh ya. Kemudian basis ketemu basis boleh. Basis ketemu basis boleh. Basis ketemu basis boleh. Basis ketemu basis boleh. Basis ketemu bukan basis boleh. Sehingga bisa kita sebut loop ya. Jadi jangan sampai nanti bukan basis ketemu basis, itu nggak bisa kita sebut dengan loop. Kemudian kita mulai isi dari yang titik pertama dari loop tadi ya, dengan nilai semaksimal mungkin ya. Jadi untuk nilai yang tetap itu di sini ya 20. Nah, yang lainnya berubah ya, yang lainnya berubah kecuali 20 di titik S2 ke D2 ya. Tidak terkena loop, kita gambar, kita warnain ya tetap. Jadi yang abu-abu ini yang kita ganti nilainya ya. Oh, ini juga ada satu juga yang nggak kena 20 yang di bawah ya. Tidak kena loop. Kita mulai isi dari yang titik paling minimum tadi ya, min 2 dengan nilai semaksimal mungkin. Kita isi 10 ya, 10. Ini arsirannya hilang nih antara baris dan kolom ya. Baris S1 habis dan kolom D5 habis juga sama-sama 10.
Seperti biasa, pasti ada dummy nanti ya. Dummy yang harus kita buat. Dummy-nya di mana? Dummy-nya antara baris S1 dan kolom D5 ya. Kandidatnya hanya yang di biaya 2 atau biaya 6. Nah, saran saya yang menggunakan biaya terkecil ya. Karena kan kita mencari biaya yang paling minimum. Sehingga nanti dummy-nya ada di sini. Di bagian yang biayanya 2 ini. Kemudian kita isi yang di sini. Karena sudah terisi 20, berarti sisanya dari 30 ini adalah 10 ya, 10. Sehingga sudah penuh ya. Sudah mencukupi D2. Kemudian yang di sini kita isi 20. Oh, ya 10 ya, 10. Sorry. Karena sudah terisi 10 ya sebelumnya, sehingga baris S3 habis 20. Sisa di sini adalah 10. Ini kita hitung 10 tambah 20, 30. Nah, itu ya. Di sini berarti tidak ada nilainya karena sudah mencukupi ya. Tinggal ini kita hitung dulu ya. Basisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminta kan 7 ya. 4 tambah 4 dikurangi 1 ya. Harus ada 7. Tadi daminya ya saran saya ada di 2 ya. Daripada kita taruh di 6. Di biaya 2 ini. Kemudian kita uji lagi gitu ya, uji optimalitas dengan metode UV. Nah, mana yang paling banyak nih basisnya? Ternyata ada di kolom D2 ya, ada 3 basisnya. Sehingga kita kasih 0, sehingga kita bisa hitung U1, U2, dan U3. Nilainya adalah 2, 0, 1 gitu ya. 2, 0, 1. Kemudian kita tahu UI, kita bisa hitung nilai yang lain. Misalnya di sini V3. V3 berarti 0 kurang 1 min 1. Kemudian bisa kita hitung misalnya U4 ya. U4 berarti 2 dikurangi min 1, 3 gitu ya. Oh, di sini 3 kurangi 2, 1. U4-nya 3 gitu ya. Kemudian sisa terakhir ini V4-nya 0 kurang 3. Di min 3 ya. Kita hitung yang bukan basis, sudah positif semua atau masih ada negatif. Hitung langsung ya, 3 M plus 1, M plus 1, 8 M min 1, M plus 2, 1 M min 3, dan 2. Karena nilainya sudah positif ya, yang di bukan basis, maka sudah optimal tabelnya ya, sudah optimal. Jadi M-1 ini masih positif ya. Jadi bayangkan M itu misalnya 1 juta kurang 1. Masih 900 ribuan. Masih positif. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah ya. M-1 itu ya masih positif ya. Sehingga hasilnya untuk pengirimannya ya seperti ini ya nilai-nilainya. Jadi seperti nilai basis. Kalau kita kembali ke soal aslinya. Jadi kita hapus dulu ya yang nilainya 0 itu. Jadi pengiriman ke dirinya sendiri ya. Kan ya buat apa kirim ke diri sendiri ya. Nah, sebaiknya kita coret. Di sini misalnya S2 ke D2. Jadi Jogja ke Jogja ya biayanya 0 ya, kita hapus ya. Kita hapus juga jadi Surabaya ke Surabaya, Malang ke Malang. Kita hapus. Kemudian selanjutnya yang dummy ya. Jakarta ke Jogja. Nah, tidak ada barang yang dikirimkan ya. Tadi kan dummy 0 ya. Itu kita hapus juga. Ya buat apa kirim barang? Buat apa ke kendaraannya dari Jakarta ke Jogja tanpa membawa barang kan seperti itu. Nah, ya sehingga yang sisa 3 nilai ini ya bisa kita simpulkan. Jadi nanti S1 itu Jakarta ke D5 Semarang itu bawanya 10 barang ya.
Jakarta ke Semarang bawanya 10 unit barang. Kemudian S4 ini S3 ke Jogja itu bawanya 10 ya. Surabaya ke Jogja itu bawanya 10. Kemudian Malang ke Surabaya itu bawanya 10 ya. Malang ke Surabaya bawanya 10. Oke, jadi gambar yang terakhir ini merupakan alur pendistribusiannya untuk biaya yang minimum. Biayanya adalah 60. Kalau kita coba-coba tadi kan paling kecil 65 ya. Ternyata masih ada yang lebih kecil dari 65. Yang paling optimal nilainya adalah 60 untuk biaya pengirimannya. Ya. Dan kalau kita coba-coba banyak bentuknya, banyak bentuk ini ya, bentuk alur pendistribusiannya. Yang lebih baik kita menggunakan metode transportasi gitu ya. Itu sekali mengerjakan langsung ketemu hasil yang optimal. Kemudian contoh yang lain ya. Suatu perusahaan akan mengirim 70 unit produk dari lokasi 1 ke lokasi 2. Itu membutuhkan 45 unit ya. Jadi lokasi 1, lokasi 2 45 unit dan ke lokasi 3. Jadi dari 1 ke 3 itu 25 unit ya. Lokasi 2-nya 45 ya. 3 25. Nah, kita lihat di sini gambar. Lokasi 2 45, lokasi 3 25 ya. Yang diterima karena terima adalah negatif ya tandanya. Yang dikirim dari lokasi 1 ya. Nilainya adalah 70 dari jumlah yang dikirim tadi ya. 45 tambah 25 ya. Sama dengan 70. Sehingga plus 70 ya. Plus 70. Kemudian pengiriman bisa dilakukan secara langsung atau melalui lokasi lain terlebih dahulu. Nah, ada perantara di sini. Perantaranya adalah nomor 4 ya, titik 4. Kemudian biaya pengirimannya ini bisa kita lihat di tabel ini ya. Jadi yang Kedirinya sendiri ini ya nggak ada gitu ya. Nggak ada. Ini kita disuruh menentukan cara pengiriman yang akan meminimumkan total biaya pengirimannya. Kalau kita gambar dari soal tadi ya seperti ini ya. Ini tampak bahwa gambar ini satu-satunya sumber adalah titik 1 ya. Sehingga biaya pengiriman tidak akan optimal apabila barang yang keluar dari titik 1 itu kembali ke titik 1 lagi ya. Jadi ngapain dikirim ya kalau sumber dan tujuannya sama. Dengan kata lain, semua garis menuju titik 1 itu kita hilangkan ya. Jadi yang kembali ke titik 1 itu kita hilangkan. Jadi satu ini hanya boleh mengirimkan, dia tidak boleh menerima ya. Jadi seperti yang ini, titik 2 ke 1 ini kita hapus ya. Titik 3 ke 1 kita hapus juga, titik 4 ke 1 kita hapus juga. Sehingga gambarnya yang lebih sederhana seperti ini ya. Jadi hasil revisi gambarnya ya dari model Transhipment tadi. Kemudian nah, kalau kita lihat di sini ya dari gambar ini untuk sumber yang di masalah transhipment itu yang plusnya ya atau yang panahnya keluar itu ya. Yang panahnya keluar itu adalah titik 1. Jadi sumber murni. Kemudian tujuan murninya itu eh, tidak ada ya, tujuan murni tidak ada. Yang 2, 3 dan 4-nya adalah perantara ya. Jadi tidak ada tujuan karena panahnya nggak ada yang masuk semua, tapi ada yang masuk dan keluar ya. 2, 3 dan 4 ini panahnya masuk dan keluar. Jadi tidak ada tujuan murni. Sehingga bisa kita kelompokkan nanti ya untuk istilah sumber di masalah transportasi dan tujuan di masalah transportasi. Hasil dari gabungan murni dan ditambah perantaranya.
Kemudian kita lihat ya, jumlah persediaan titik 1 adalah 70. Ya, jumlah persediaan titik 2, 3 dan 4 itu semuanya adalah 0 tambah 70. Kita lihat langsung aja di sini ya. Ya, kita lihat tabelnya aja ya. Mudah nanti dimengerti. Jadi untuk persediaan ya, nah sebelum total ini kan persediaan total ya. Nah, sebelum untuk mendapatkan ini kan tadi kita hitung dulu persediaan murni dan persediaan perantara ya. Tulis ini. Persediaan ya. Ada yang murni, yang perantara. Sama halnya juga di sini ada yang permintaan murni ya. Permintaan murni dan murni dan perantara. Kemudian kita isi ini untuk persediaan murninya dulu ya. Untuk S1 ini kan titik 1 ya. Nah, 70 ya. Titik sumber aja 70. Kemudian S2 karena S titik 2 dan 3 dan 4 itu adalah perantara, bukan murni, berarti 0 0 ya. Ini adalah 0. Untuk perantaranya nah ya, tergantung dari jumlahnya tadi ya, antara permintaan dan persediaan itu kan harus sama ya. Jumlahnya adalah 70, nanti tinggal ditambahkan. Berarti untuk yang perantara selain yang murni ya, itu yang murni 0, yang perantara sebagai perantara 70 ya. 70, 70 dan 70 ya. Nah, totalnya 70. Nah, total 70 ditambah 0 ya 70 ya. 0 tambah 70, 70. 0 tambah 70, 70. 0 tambah 70, 70. Sehingga nilainya sama 70, 70. Nah, ditulis di bagian sini ya, 70, 70, 70, 70. Sekarang kita hitung nih supaya dapat 115 dari mana 95 dan 70. Kita jabarkan dulu untuk permintaan murninya. Jadi tidak ada yang uh, murni ya, murni. Kita lihat gambarnya tadi ya, berapa. Kita gambarnya, nah yang negatif ya. Ini min 45 dan min 25 ya, titik 2 dan 3. Titik 2 dan 3. Tadi min 45 dan 25. Min 45 dan 25 ya. 0. Kemudian perantaranya karena titik 2, 3 dan 4 ini perantara ya, berarti totalnya ya 70, 70, 70 ya. Sehingga kalau kita tambahkan 45 tambah 70 115, 25 tambah 70 95, 0 ditambah 70 sama dengan 70 ya, sehingga dapat nilai seperti ini. Nah, tadi yang untuk tujuan tadi tidak ada itu maksudnya untuk yang arah panahnya ya.
Jadi kalau yang titik sumber itu yang ada panah keluar semua gitu ya. Untuk yang titik tujuan itu yang tujuannya kan tidak ada ya, yang masuk semua seperti itu. Ini ya, jadi murninya tuh yang lihat negatifnya. Kalau yang dari soal ya, untuk yang persediaan untuk permintaan murni itu dilihat dari yang titik yang ada negatifnya. Untuk yang persediaan murni itu yang titiknya positif ya. Kemudian kita uji ini nilai. Sebelum kita uji, kita masukkan dulu ini ya. Masukkan nilai-nilainya. Untuk yang biayanya ya, nanti dilihat aja di gambar. Ya, seperti ini yang M ini berarti tidak ada jalur dari titik 2 ke 4. Nah, kita lihat titik 2 ke 4. Nah, nggak ada jalur yang langsung ya, makanya nilainya adalah M. Kemudian kita isi nih, misalnya belum ada nih angka 45, 25, 70, 70, 70 dan 0 ini. Di sini menggunakan metode biaya terendah ya, metode biaya terendah. Nah, metode biaya terendah berarti mencari nilai biaya yang paling kecil ya dari setiap elemen. Paling kecil itu adalah nilainya adalah 0 ya. Nolnya ada 3 berarti 0 ini 0 3 0 ini yang didahulukan pengisian semaksimal mungkin. Kalau kita mulai dari yang S2 ke D2 ya. Kita masukkan nilai semaksimal mungkin 70 ya supaya habis baris S2. Misalnya saya warnakan, saya blok ya. Nah, misalnya saya blok apa ini biru ya misalnya. Jadi ini habis ya, habis. Nah, gini ya. Oke, jadi ini habis 10. Nah, sisa 70 115 kurang 70 ya. Kemudian kita isi dulu yang ini 70 yang berikutnya yang biaya terkecilnya 0 lagi. Maka baris S3-nya habis juga ya. 10. Kemudian kita isi lagi yang biayanya ini terkecil 0 berikutnya habis juga ya. Habis juga. Kemudian sisa yang di atas ini biaya yang terkecil yang mana ya. Kalau kita lihat ini ternyata habis juga nih ya. Nah, yang terakhir nih ya. Kita isi 70 di bagian ini otomatis baris D4 habis juga dan S4 habis juga. Maka harus ada dummy ya. Dummy yang tercipta di dalamnya supaya karena kolom dan barisnya sama-sama diarsir barengan gitu ya. Ini jadi saya arsir aja ini misalnya ya biar ini nanti dua kolom ini. Nah, daminya dulu di mana ini? Daminya cari yang biayanya paling kecil. Ada di M yang sama-sama diarsir ya. Baris S4 dan D4 ya. Kita kandidatnya untuk daminya. Yang di sini biayanya M, di sini 19, di sini 19, di sini M, di sini 34. Dan biaya terkecilnya kan 19, 19-nya ada 2. Nah, boleh sembarang, boleh di bagian S3 ke D4 atau S4 ke D3, boleh daminya di situ. Di sini contohnya daminya ada di S4 ke D3 ya. Ya, kemudian sisa yang belum diarsir ini ada 2 elemen lagi dengan biaya 38 dan 56. Nah, yang paling kecil adalah 38, kita masukkan nilai semaksimal mungkin. Tadi sudah dipakai 70 ya. Nah, sisa 45. Kita masukkan di sini sehingga habis ya. Sehingga habis yang untuk kolom D2. Sisanya di sini tadi yang sudah kepakai 45. Sisa dari 70 adalah 25 ya.
Kemudian selanjutnya kita uji ya, uji optimalitas yang kita ini saya sembunyikan dulu ya. Kita uji optimalitas. Jadi nilai yang ke metode UV ya. Nah, mana yang basisnya banyak ya? Antara di sini ada kolom D3 itu ada 3 basisnya. Kalau yang lain ada yang 1, ada yang 2 ya. Berarti kolom D3 yang paling banyak basisnya. Kita kasih nilai 0 ya. Terus oke, kita kasih nilai 0 ya. Ya, kita kasih nilai 0. Kemudian berikutnya karena sudah ketemu 0, kita bisa hitung U. Jadi fokus ke yang basis ya. Jadi dari kolom D3 ini yang basis itu ada di baris 1, 3, dan 4. Nah, jangan hitung di baris 2 ya, jangan hitung U2 karena tidak ada basis di kolom D3 ya untuk baris 2. Ya, kita bisa hitung berarti U1, U3, dan U4 ya. Kita bisa hitung 56 kurang 0, kemudian 0 kurang 0, kemudian 19 kurang 0, 19 ya. Dan setelah itu bisa kita hitung yang ini misalnya V4 0 kurang 19 berarti min 19 ya. Kemudian berikutnya kita bisa hitung dari yang ini. Nah, ini ya. 38 kurang 56 gitu ya. Jadi min 18. Ini min 18 dapat sisa yang terakhir ini untuk U2 dihitung dari 0 kurang min 18 berarti 0 tambah 18 18. Kita hitung sekarang yang bukan basis, misalnya saya kasih warna yang lain ya. Kita hitung ada nilainya 0, min 3, 9, dan itu ada 45, 38 gitu ya, yang min 1. Nah, ini ada yang negatif nih ya, berarti kita revisi tabel. Nah, dimulai dari min 3 ini, dimulai dari titik ini ya, loopnya ya. Jadi bukan basis ketemu basis yang 25 ya boleh. Kemudian basis ketemu basis yang ke 0 boleh. 0 ke 70 berarti basis ketemu basis boleh juga. Kemudian basis ketemu bukan basis juga. Ketemu bukan basis ya boleh juga, sehingga loop. Sehingga nanti yang tetap, nilai yang tetap itu ini ya, jangan berubah ya. Ini enggak usah, tidak boleh diubah ya. Ini yang tetap ya, ini yang tetap. Nah, ini nggak boleh diubah nih nilainya ya. Yang berubah itu nanti 25 dan kena titik-titik loopnya ya. Jadi yang berubah itu ada 25, 0, 70, dan ini nanti bisa ditambahkan dengan nilai semaksimal mungkin. Ini kita masukkan nilai semaksimal mungkinnya 70 ya. Oh enggak, tadi yang sudah keisi 45. Berarti sisa 25, maka 25-nya ada di sini yang min 3 ini. Sehingga di sini baris S1 habis ya. Nah, di 25 nanti sisa D4-nya 45 ya, 45. Berarti di sini kita hapus 0 ya. Jadi kita lihat hasilnya di sini ya. Di 25, nah ini 25, di sini 45 ya.
Sini kita uji seperti biasa UI sama VJ ya. Di sini yang banyak tuh di sini kolom semua 2 ya. Nah, di sini misalnya pilihnya baris 1 ya. Karena sama semua nih 2 kolom D2, kolom D3, kolom D4 tuh 2 baris. Baris S1 2 basis, baris S4 2 basis. Nah, banyak pilihan ya untuk kasih nilai nolnya. Nah, misalnya di sini baris 1 ya, kasih nilai 0, maka bisa kita hitung, ya. Ini kita kasih nilai 0, bisa kita hitung 38 kurang 0 ya. Kemudian 34 kurang 0. Kemudian berikutnya dari ini bisa kita hitung yang ini ya. U2 0 kurang min 3 0 kurang 38 min 0 min 38. Kemudian yang bisa lagi yang ini ya U4 0 kurang 34 min 34. Kemudian bisa kita hitung yang ini 19 kurang min 34 berarti plus ya 53. Kemudian ini U3 0 kurang 53 min 53. Uji hasil optimalitasnya apakah sudah optimal atau enggak gitu ya. Ini ada nilainya 3, nilai yang bukan basis ya 12, dan sampai ada yang negatif gitu ya. Ini positif semua. Nah, ini positif semua. Karena positif semua maka tabelnya sudah optimal. Untuk hasilnya, untuk biaya pengiriman yang paling minimum adalah 3.035. Oke, selanjutnya, nah sehingga gambarnya ini ya, jadi yang nilainya sama gitu ya, yang biayanya 0 itu kita hapus. Jadi yang ini kita hapus ya, yang 0, yang 0 ya, hapus. Kemudian ada lagi, kami 0 nggak ada. Berarti S1 ke D2 ya, S1 ke D2, 1 ke D2, S1 ke D2 nilainya 38, kemudian S1 ke D4 nilainya 25, 1 ke 4 25 unitnya, kemudian yang terakhir 4 ke 3 25 ya, 4 ke 3 unitnya 25 ya, seperti itu ya. Jadi selanjutnya soal tidak seimbang. Sama seperti penyelesaian masalah transportasi, kasus tidak seimbang dalam masalah Transsigma diselesaikan dengan menambahkan sumber atau tujuan semu atau dummy ya. Nah, ini kasusnya soal di post-test kemarin ya. Itu tidak seimbang, maka kita perlu tambahkan dummy di sumber atau tujuannya, tergantung mana yang kurang. Untuk biayanya, untuk biaya dummy ya, itu kita beri nilai 0 ya. Nah, misalnya di sini contohnya. Tentukan cara pengiriman barang pada keadaan yang digambarkan pada gambar ini supaya memenuhi semua permintaan, tetapi dengan total biaya seminim mungkin. Nah, kita lihat yang plus ini ya. Jadi ada sumbernya ya, sumber murni 1, 3, dan 2 ya. Kemudian tujuannya ada di 5, 6, dan 4. Kita totalkan ya, 95 tambah 15 tambah 70. Itu 180. Untuk tujuannya itu 30 tambah 30 60 tambah 45 105. Nah, itu berbeda ya. Jadi yang sumbernya 180, tujuannya 105. Nah,
selisihnya 75. Di tujuan yang kurang ya, maka perlu kita tambahkan di bagian tujuan daminya ya. Jadi 75 itu ada di daminya ya. Ini titik kita tambahkan untuk daminya adalah titik 7 ya namanya. Jadi kita tidak perlu gambarkan, anggap saja titik 7 itu adalah dummy ya, langsung aja. Dan nilainya adalah 75 unit ya, yang diterima di titik 7. Kemudian di sini kita langsung aja lihat. Nah, di sini untuk daminya berarti karena tujuannya ya, berarti D7. Kalau tadi sumbernya berarti nanti S berapa yang dijadikan dummy ya. Barisnya kalau sumbernya kurang. Di sini karena tujuannya kurang maka kolomnya ditambahkan ya. Dan untuk yang diterima itu adalah 75 ya, 75. Kemudian kita untuk biayanya nanti silakan dicek dari gambar kalau ada jalur, ada nilainya. Kalau titik tujuannya sama ya, sumber ke tujuannya sama berarti nilainya 0, atau yang tidak ada jalur ya M ya, nilainya bilangan positif terbesar. Di sini kita coba ya. Ini menggunakan metode Vogel ya, metode Vogel. Metode Vogel kita lihat dulu di sini caranya. Nah, kalau metode Vogel kan perlu ada perhitungan tambahan ya, menghitung selisihnya ya, selisih dari nilai bilangan apa biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua ya. Jadi selisihnya yang terkecil ini, nah, coba nih kita lihat nih ya. Untuk yang pertama ya, kita hitung dulu selisih yang terkecil, yang apa yang selisihnya ya dalam iterasi pertama. Setelah ketemu selisih, kita pilih yang selisihnya terbesar 4 ya, 4. Ini 4 ini dia memiliki nah, ada di kolom D5 ya. Dari kolom D5 ini mana yang paling kecil biayanya? Yang paling kecil itu ada di ini ya, 4. Sehingga kita bisa masukkan nilai semaksimal mungkin adalah 30 ya, 30. Sehingga bagian D5-nya habis ya. D5-nya habis sudah cukup 30 ya. 30. Ini kita arsir. Nah, supaya nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita hitung lagi selisihnya ya, selisihnya di 0 dengan 3 gitu ya. Cari nih selisih yang terbesar karena di sini ada 3. 3-nya ada di baris 1 dan kolom D4 ya. Nah, boleh pilih sembarang. Misalnya di sini pilihnya D4 ya. Misalnya pilihnya D4. D4 berarti kita pilih yang nilai biayanya terkecil mana? M, 7, 3, dan 0. Nah, yang terkecil adalah 0 ya. 0. Kita pilih nilai, kasih nilai semaksimal mungkin. 180 ya, 180. 180 warnanya kuning ya. Nah, sehingga baris S4-nya habis ya, S4-nya habis, baris S4-nya diarsir ya. Nah, ini habis. Nah, kemudian berikutnya kita hitung lagi selisihnya ya. Iterasi ketiga, 3, 2, 0. Kalau yang sudah arsir ya pakai strip ya, jangan lupa. Kita berarti nggak bisa dimasukkan lagi ya.
dengan nilai yang lain karena sudah mencukupi. Kita hitung, nah di sini ada M, warnanya M min 4 ya, ini terbesarnya. Ini kita lihat, nah untuk M min 4 ada di kolom D6 ya. Kita lihat yang bilangan terkecilnya, jangan lihat yang arsiran lagi. Yang arsirannya yang 2 ini sudah kita abaikan karena sudah tidak boleh diisi. Ada biaya terkecilnya M, M, dan 4. Mana yang paling kecil? Ya 4 ya, 4. 4. Nah, maka kita isi dengan biaya maksimal mungkin. Nah, yang sudah dipakai tadi 30. Nah, ini 45 dan 100. Nah, mungkin berarti 45 gitu ya. Maka kolom D6 habis juga gitu ya. Kolom D6 habis juga. Oke. Kemudian berikutnya hitung lagi iterasi keempat nih, mana yang nilainya paling besar, 320. Nah, ini ada 4 ya. 4. Ini 4. Nah, ini 4-nya. Nah, kita lihat nih kolom D4. Yang paling kecil mana? 3 ya. 3. 3 kita isi semaksimal mungkin. Sini tadi sudah dipakai 180, berarti sisa 30 ya. Kita masukkan 30. Sehingga habis ya kolom D4. Kalau yang barisnya sudah kepakai 30 tambah 30 tambah 45, 105 ya. Yang 60 ya 105. 105 kurang selisih dari 195 kurang 105 ya. Nah, 90 sisanya. Kita arsir dulu yang kolom D4 karena sudah mencukupi. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, selisih berikutnya kita hitung ada 3, 2, 0, 2. Nah, yang paling besar adalah 3 ya, 3. Yang besar adalah 3. Ya, seperti kita lihat ini tinggal yang diarsir, yang belum diarsir 3 dan 0. Mana yang diisi? 3, 75. Yang biaya 0 dulu ya, 75. 5 kan 0 ya, 0. Kita isi 75 ya. Nah, sehingga baris D7 habis juga ya. Arsir ya. Nah, sekarang sisa yang ini ya. Dan yang ini. Nah, karena nggak bisa hitung lagi selisihnya ya. Kalau selisih kan harus ada dua bagian yang belum terarsir ya. Ini kalau yang baris satu hanya tinggal satu kolom saja, satu elemen. Jadi maka kita isi aja langsung. Untuk yang terkecil dulu yang biaya 0, 90 gitu ya. 0 kita isi dengan 90 ya. Nah, jadi habis. Kemudian berikutnya ini 70 ya. Yang kedua adalah pilih yang biaya terkecilnya 2 dengan nilai semaksimal mungkin 70 ya. Nah, harus habis nih, makanya S2-nya habis. Sisanya kan tadi totalnya 180 ya, sudah kepakai 90 tambah 70 baru 160. Sisanya 20 ya. Sisanya 20 di biaya nomor 3, biaya 3 nilainya 20.
kayak gitu ya. Jadi sehingga dapat nih 20, 75, 70, 90, 30, 45, 180 ya. Kemudian kalau kita kembali ke sebelumnya, kan hasilnya seperti ini ya. Nah, kita uji ini pakai metode UV. Nanti silakan dicoba ya total untuk persediaan ini dari gabungan dari persediaan murni dan tujuan ya. Nah, nanti tambahnya karena totalnya tadi harus seimbang ya 180. Nanti ditambahkan untuk yang perantara nilainya 180 ya. Kemudian kita uji ini pakai metode UV. Nah, di sini kita lihat aja langsung yang hasilnya ya. Di sini hasilnya untuk yang bukan basis ini M-6 ini positif, M-7 positif, ini 1 positif, 2 positif, M-6 positif, M-6 positif, 1 positif, 3 positif, 6 positif, 1 positif, M-1 positif, M4, M plus 7, M plus 3 positif. Jadi semua positif, maka hasil vokal ini sudah langsung optimal ya. Nah, sehingga kalau kita kembali ke bagian soal ya, maka yang perlu kita hapus ya. Nah, kalau yang perlu kita hapus itu ini ya, yang biayanya 0 ya, dirinya sendiri biayanya 0, ini karena ada min 0 gitu ya, 20 ada biayanya. Nah, ini seperti ini aja. Nah, kesimpulannya nanti S1 ke D3 20, S2 ke D3 70, S3 ke D4 30, S3 ke 35 30, S3 ke D6 45. Nah, itu aja ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hubungan titik di dalamnya. Ya, dari gambar kesimpulan, nah ini ada 5 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi hasil penyelesaiannya seperti ini ya. Kemudian kasus khusus pada prinsipnya, setelah masalah transhipment dijadikan tabel transportasi, maka semua kasus khusus yang terjadi pada masalah transportasi itu berlaku juga pada masalah transhipment. Pertama, alternatif penyelesaian terjadi jika pada tabel optimalnya ada sel dengan nilai CIJ kurang UI kurang VJ sama dengan 0 ya. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan nilai pengiriman yang lain ya. Jadi kan CIJ kurang UI kurang VJ ini kan yang di bagian bukan basis ya, bukan basis. Di bagian ini bagian kan ada bagian bukan basis ya. Menentukan optimal atau enggak optimal atau tidak ya. Rumusnya kan kalau optimal kan nilainya CIJ kurang UI ya kurang VJ itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Karena kita nggak ingin ada nilai 0, kita bisa paksa itu ya untuk nilai loop yang berbeda. Nah, ya. Alternatifnya didapatkan dengan memaksa sel tersebut menjadi basis ya. Misalnya sudah optimal tapi ada nilai yang 0 ya, bukan basisnya. Maka bisa kita mulai loopnya dari titik 0 ini ya. Jika ingin mendapatkan bentuk apa ya, aliran distribusi yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan soal memaksimumkan, ya, jadi kan selama ini kan minimumkan ya soalnya. Maka masalah terlebih dahulu kita kembalikan ke masalah meminimumkan ya. Caranya dengan mengubah biaya pengiriman dengan
nilai negatif ya. Jadi kan biaya pengirimannya yang sebelumnya positif kita kasih negatif semua, kecuali yang M. M ini biaya terbesar, positif ya, jangan dinegatifkan ya. Nah, kenapa? Karena kan tadi M itu kan tidak ada jalur, nah di yang terbentuk ya, sehingga nggak perlu kita buat min M ya. M ini sebagai penanda saja supaya dia tidak bakalan dipilih di jalur itu ya. Oke, kemudian ya materinya sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.